Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurfiatri Agustin. Saya Aulia Arifah Sofianti, kami dari 11 MIPA 2. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah, kami akan membawakan materi dengan judul Hijrah Menjadi Pribadi yang Bertakwa dan Berakhlakul Karimah. Dari judul tersebut, kami akan mengusung 6 subbab. Yang pertama adalah pengertian 1 Muharram, kedua, keistimewaan bulan Muharram, ketiga, pengertian hijrah, keempat, hijrahnya Nabi Muhammad, yang kelima, penerapan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keenam, memaknai hijrah di bulan Muharram. Jadi, ikuti terus ya. Tahun Baru Islam adalah salah satu hari besar bagi umat muslim di seluruh dunia. Tahun Baru Islam sendiri menjadi peringatan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah pada 622 Masehi. Hal inilah yang menjadi awal mulanya ditetapkan 1 Muharram. Tahun Hijriah terdiri dari 12 bulan yang diawali oleh bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Di antara 12 bulan tersebut, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa disebut dengan bulan haram. Di antaranya adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqaidah, dan bulan Zulhijjah. Bulan Muharram sendiri dalam bahasa Arab berarti terlarang atau haram. Mengapa disebut sebagai bulan haram? Maksud dinamakannya bulan haram, yaitu kita dilarang untuk melakukan perbuatan buruk dan juga kezoliman dalam bulan ini, karena dosa yang didapatkan akan dilipat gandakan. Begitu pula pada saat kita melakukan amalan soleh dan juga menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang kita dapatkan pun akan dilipat gandakan. Hal ini dijelaskan pada Quran Surah At-Taubah ayat 36. Baik, pada subbab berikutnya kita akan menjelaskan mengenai pengertian hijrah. Hijrah sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu hajaro, yuhajiru, muhajaratan, wa hijrotan. Dalam kata ini berasal dari akar kata hajaro, yahjuru, wa hajron, yang artinya meninggalkan, berpaling, memutus, dan menahan. Hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan fisik seperti hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah, namun juga dimaknai secara psikis atau pikiran. Secara singkat, hijrah merupakan perpindahan hidup dari hal-hal negatif menuju hal-hal yang positif. Baik, yang selanjutnya adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, dan hal ini menjadi awal mula ditetapkannya 1 Muharram. Hal-hal yang melatar belakangi hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya antara lain, yang pertama, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyeru kepada Rasulullah SAW dan para kaum muslimin untuk melakukan hijrah. Yang kedua, banyaknya tekanan dan siksaan yang dialami oleh kaum muslimin di Mekah. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kelima mengenai penerapan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai nilai-nilai hijrah dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita ingin sekali menjadi pribadi yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Pengertian akhlak sendiri adalah sesuatu yang melekat pada jiwa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tanpa berpikir terlebih dahulu. Akhlak sendiri dibagi menjadi 2, yakni akhlakul karimah dan akhlakul masmumah. Akhlakul karimah adalah suatu sifat terpuji, baik, dan mulia yang harus kita jalankan atau sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan akhlakul masmumah adalah sifat tercela yang harus kita hindari sebagai umat muslim. Mengenal lebih jauh tentang akhlakul karimah, setiap orang pasti harus memiliki sifat terpuji semasa hidupnya. Bagi orang yang memiliki sifat akhlakul karimah, maka ia akan disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya telah menjelaskan keutamaan dari sifat akhlakul karimah atau sifat terpuji. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan atau kebajikan seseorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Ciri-ciri akhlakul karimah yang pertama adalah memiliki sifat optimis, jujur, ikhlas, sabar, dan juga amanah.
Yang kedua adalah asyaja'ah, yakni adalah berani menegakkan kebenaran. Yang ketiga adalah al-qanaah, yakni adalah sederhana, merasa adil dan juga cukup. Dan yang kelima, mempererat persaudaraan dan rasa persatuan. Ciri-ciri akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, selalu berkata baik. Kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tolong menolong sesama manusia. Keempat, tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Makna Tahun Baru Islam juga memiliki makna yang mendalam bagi setiap umat muslim. Karena makna tersebut terlahir dari menegaskan kembali kepada kita untuk menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari Al-Quran. Seharusnya, Tahun Baru Islam dimaknai sebagai pengingat kembali kepada kita akan pentingnya peristiwa hijrah, sehingga meningkatkan kepercayaan umat muslim akan ideologi dan akidah yang dianut. Demikianlah pemaparan materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mewakili keluarga besar 11 MIPA 2 mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Di tahun yang baru ini, semoga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita selalu menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.